Saudaraku sekalian yang kekasih, selama ini begitu mudahnya kita mengatakan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Begitu mudahnya orang Kristen menyatakan diri sebagai anak-anak Allah. Apa dasarnya kita menyatakan diri sebagai anak-anak Allah? Apa dasarnya kita menyatakan diri sebagai anak-anak Allah? Jika pertanyaan ini ditujukan kepada saudara, kira-kira apa jawaban saudara? Apa dasarnya saudara mengaku atau menyatakan diri sebagai anak-anak Allah? Biasanya jawabnya adalah telah percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus, menerima sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita harus mempersoalkan dengan serius dan jujur apa yang dimaksud dengan percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya tidak bermaksud membuat persoalan dan menyusahkan saudara. Saya tidak bermaksud mengganggu ketenangan orang-orang Kristen yang merasa sejahtera telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, telah merasa sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu mengakui atau mengaku bahwa dirinya anak-anak Allah. Dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 12 dan 13, kita menemukan ayat firman Tuhan yang berkenaan dengan hal ini. Mari kita periksa. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Yang pertama, kita harus mempersoalkan maksud kalimat menerima Dia. Dia datang kepada milik kepunyaannya, tapi milik kepunyaannya tidak mengenal Dia. Tetapi mereka yang menerimanya. Apa dikatakan di situ? Menerima kuasa, exousia, atau hak, right, hak, sebagai anak-anak Allah, atau supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu, apa ayat 13? Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Apa yang dimaksud dengan menerima Yesus Kristus itu? Dan apakah seseorang, dalam hal ini saudara, sungguh-sungguh telah diperanakkan oleh Allah? Bagaimana saudara tahu bahwa saudara sudah diperanakkan oleh Allah? Kata menerima di sini dalam bahasa aslinya elabon, dari akar kata lambano, accept, yang diterjemahkan menerima. Kalau pasangan di depan pendeta berkata bahwa ia menerima pasangannya sebagai suami atau istri, mengertikah mereka arti menerima di situ? Aku menerima engkau sebagai suami. Ini hal sederhana saja, bukan hal yang pelik, bukan masalah yang rumit atau bukan hal yang complicated. Mengertikah pasangan itu menerima sebagai suami, menerima sebagai istri?
Harus jujur diakui, kadang perlu waktu untuk sungguh menerima pasangannya sebagai suami atau istri yang ideal menurut Tuhan. Oleh sebab itu, sebelum pemberkatan nikah perlu katekisasi. Tetapi katekisasi 3-4 bulan apakah cukup bisa menjawab apa suami itu, apa istri itu? Suami yang baik itu bagaimana? Istri yang baik itu bagaimana? Menjadi suami yang baik itu bagaimana? Menjadi istri yang baik itu bagaimana? Mengertikah arti menerima di sini? Kita sudah terjebak dengan rumusan-rumusan teologis yang sangat disimplifikasi atau disederhanakan. Di beberapa komunitas Kristen tertentu, asal sudah dengan mulutnya mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan, pada waktu kebaktian kebangunan rohani, atau disuruh mengucapkan, aku menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka berarti dia sudah menerima Yesus. Dan tidak jarang seorang pembina, seorang mentor, seorang pendeta berkata, kamu sudah dilahirkan baru. Saudara, kadang perlu waktu untuk sungguh menerima sebagai pasangan yang ideal menurut Tuhan. Bagaimana kalau kita berkata, aku menerima engkau, Yesus sebagai Tuhan. Ngerti enggak sebagai Tuhan itu bagaimana? Menerima dia sebagai Juru Selamat itu bagaimana? Juru Selamat apa? Maksud Tuhan menurutmu itu apa? Bisa enggak kita belajar 1 bulan mengerti arti Tuhan untuk Yesus? Mengertikah? Cukupkah dengan waktu 1 bulan orang memahami kata Juru Selamat? Terhadap manusia lain seseorang bisa menipu, tetapi di hadapan Tuhan tentu tidak. Jadi kalau seorang pendeta tanya, kamu bersedia menerima dia sebagai istrimu? Yes, I do. Ya, saya bersedia. Dia bisa nipu pendeta loh. Tapi ini urusannya antar manusia, walaupun tentu di situ Tuhan sebagai saksi. Dan Tuhan yang empunya kehidupan yang berat dan berkuasa memberkati pernikahan. Kalau si pria itu sebenarnya tidak sungguh-sungguh mau menerima dia sebagai istri, konsep istri bagi dia itu dalam tanda kutip pembantu. Kalau bagi si perempuan, suami itu sapi perahan, itu bisa. Sebutannya suami, tapi interpretasi dia, pengertian dia itu sapi perahan. Bukan tidak mungkin istri, tapi objek pemuasan semata-mata. Pemuasan nafsu jasmani maupun kesenangan-kesenangan hidup di mana wanita melayaninya. Bukankah begitu orang-orang yang tidak mengenal kebenaran? Yang kadang-kadang istri dianggap nilainya tidak lebih dari harta kekayaan yang dimilikinya. Oke, dia bisa menipu manusia. Tetapi apakah orang bisa menipu Tuhan? Begitu mudahnya seorang mentor, pembina rohani, atau pendeta berkata, kamu sudah selamat. Kamu sudah menerima Tuhan Yesus. Itu kesalahan kita. Bertahun-tahun. Saya sudah katakan tadi, saya tidak bermaksud mau mengganggu saudara. Ketenangan saudara yang merasa sudah menerima Yesus sebagai Tuhan. Tetapi kalau saudara mau rendah hati, coba dipertimbangkan lagi. Apakah saudara sudah menerima dia sebagai Tuhan? Sudah. Tuhan itu apa? Bagi Yesus, Tuhan itu apa? Dia Tuhanmu. Oke. Yesus sebagai Tuhan itu gimana?
Oh, lihat tetangga beragama lain bagaimana menyebut Tuhannya. Apa konsep itu yang kamu adopsi? Apa konsep itu yang kamu pahami? Nah, saudaraku, hal ini membuat kita mulai tercelik bahwa kekristenan itu tidak simpel. Banyak misterinya. Tetapi juga bukan sesuatu yang tidak bisa dipahami sama sekali. Iman datang dari pendengaran, pendengaran dari firman Kristus, remato Kristo. Firman yang mana? Sudah dengar belum? Sudah mendengar belum firmannya Kristus? Sudah mendengar belum ajaran Tuhan Yesus? Belum. Sudah punya iman? Sudah, ngawur imanmu pasti. Kamu belum mendengar firmannya Kristus kok. Bu, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya. Iya, selamat Bu. Mudah sekali. Kalau dia selamat, saya katakan bukan tidak, belum tentu. Belum tentu. Itulah sebabnya sungguh suatu misteri apakah seseorang sudah benar-benar lahir baru atau belum. Dan saya harus mengatakan dengan satu perasaan yang berat. Justru yang paling merusak ini orang-orang yang merasa telah belajar dogmatika. Saudara jangan berkata saya tidak belajar dogmatika. Maaf ya, kalau saya boleh membanggakan diri, tapi jelas tidak boleh. Kalau saya pinjam kalimat Paulus, kalau mau bangga secara lahiriah, aku tunjukkan ya, aku bisa berbangga dengan hal-hal lahiriah ini. Dia sebutkan semua keelokannya. Dan saya boleh meminjam itu pernyataan. Paling tidak supaya sebagian saudara boleh percaya apa yang saya katakan. Kalau tadi saya mengatakan justru yang merusak adalah orang-orang yang merasa telah belajar dogmatika. Kalau saya bicara bukan orang yang tidak belajar dogmatika, Anda boleh meragukan. Nilai saya cum laude dan summa cum laude. Jadi jangan ragukan. Saya belajar dogmatika dan saya tahu dogmatika. Saya baca dogmatika dan sampai hari ini hobi saya membaca. Tetapi apa yang saya susun ini bukan berdasarkan buku yang telah ditulis. Dari satu pergumulan yang pahit dan pedih. Sampai kepada konklusi ini. Kita harus mengoreksi kembali apa yang selama ini kita yakini benar. Kalau saya katakan mengoreksi bukan berarti salah atau benar. Bisa salah, bisa benar. Tetapi untuk hal ini, kita harus jujur mengakui kita salah. Begitu mudah kita berkata, dia sudah menerima Yesus sebagai Tuhan. Maksudnya menerima Yesus sebagai Tuhan itu apa? Ya sebut dia Tuhan. Maksudnya Tuhan bagi Yesus itu yang gimana? Apakah hasil pengamatanmu terhadap agama-agama pada umumnya yang memanggil Allahnya Tuhan? Coba bagaimana mereka memperlakukan Tuhannya? Nah, faktanya kita lihat banyak orang Kristen memperlakukan Tuhan Yesus seperti orang kafir memperlakukan Tuhannya. Faktanya loh. Dan itu memang yang laris. Tapi kalau mau memperlakukan Yesus sebagai Tuhan yang benar, ya belajar Alkitab. Serigala punya liang, burung punya sarang, anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepalanya. Mengikut aku. Itu Tuhan Yesus begitu. Sekarang kan yang laku, Allah itu baik. Ya baik dong. Tapi baiknya gimana? Apa baiknya seperti yang kamu lihat Allah agama lain memperlakukan umatnya sesuai dengan konsep yang kamu lihat atas mereka, kamu adopsi? Itu setan. Setan yang kasih gulali. Kalau Tuhan kasih vitamin. Tuhan kasih jamu. Kenyataannya banyak orang memperlakukan Tuhan semesta alam, Allah Bapa di surga, seperti umat agama-agama pada umumnya memperlakukan Allahnya. Faktanya begitu kan? Loh, faktanya begitu kan?
Ya, kalau Anda belum tahu, pasti Anda belum belajar banyak. Ini kan kesesatan dan penyesatan. Tetapi karena sudah begitu biasa demikian, maka itu dianggap benar. Dianggap benar sudah. Kembali kepada pertanyaan tadi. Apa dasarnya saudara mengaku anak Allah? Apa dasarnya saudara mengaku anak Allah? Itu pertanyaan mestinya tidak patut dikemukakan. Karena kita sudah berjalan sekian lama ngaku anak Allah, kok baru ditanyain sekarang. Nah, kalau kita mau selamat, ya kita mesti koreksi. Saudara berkata, ya karena saya menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maksudnya apa? Menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus itu Tuhan, ya. Maksudnya Tuhan yang bagaimana? Juru Selamat yang bagaimana? Iman datang dari pendengaran, pendengaran dari Rhemato Kristus, firman Kristus. Sudah membaca firman Kristus? Berapa ayat? Berapa pasal? Berapa banyak yang kamu pahami? Saya sih belum tahu, belum punya iman. Jangan ngaku punya iman. Imanmu pasti iman salah itu. Iman palsu. Lalu kalau saya sebagai pendeta berkata, gak apa-apa dah, yang penting punya iman ya. Udah punya kan? Udah punya. Jahat saya. Kalau saya berkata, yang penting sudah punya iman kan? Udah, ayo kita nyanyi memuji Tuhan, kita menyembah, kita mengagungkan Dia. Yuk kita bangun gereja, yuk kita bawa orang lain jadi Kristen. Itu namanya memenangkan jiwa. Sedangkan yang di gereja itu sendiri belum tentu sudah selamat. Yang di gereja itu sendiri belum tentu sudah selamat. Kalau saya tanya lagi, saudara sudah selamat? Tuh, ini pertanyaan kan nggak patut diucapkan, Pak. Tetapi kalau kita merendah hati, mau jujur, mau selamat, ya kita persoalkan. Ini kan masalah besar. Sudah ada gejala-gejala orang yang sudah selamat dalam dirimu? Tahu nggak keselamatan dalam Yesus Kristus? Kita akan dipermuliakan bersama dengan Dia. Manusia model saudara ini layak nggak dipermuliakan bersama Yesus? Pantas nggak duduk bersanding dengan Tuhan? Ya Bapak jangan ganggu kita punya ketenangan dong. Kita selama ini sudah tenang kok, jadi malah nggak tenang gara-gara dengar beginian. Yang mau mendengar ya dengar, yang nggak mau mendengar ya silahkan, nggak usah dengar. Saya tanya, kalau saudara mendengar begini ruginya apa? Ya, ruginya apa? Saudara tahu nggak bahwa setan itu punya pengalaman miliaran tahun? Lebih cerdas dari orang yang ber-IQ paling tinggi di dunia ini. Yang bisa mengalahkan itu IQ-nya Roh Kudus, IQ-nya Tuhan. Setan itu cerdas sekali. Jangan saudara anggap lemah. Ingat, salah satu filosofi perang apa? Tidak mengenal musuh atau menganggap remeh musuh. Itu kelemahan fatal. Kelemahan fatal. Kesalahan fatal. Menganggap remeh musuh itu kesalahan fatal. Saudara tahu nggak bahwa Lucifer itu disegani oleh malaikat-malaikat? Mikael saja nggak berani debat. Bukan tidak mungkin Lucifer itu hampir mirip-mirip sejajar dengan Tuhan Yesus Kristus loh. Kalau tidak dahsyat itu, Mikael aja nggak berani maki-maki. Tahu nggak siapa yang bisa mengalahkan? Darah anak domba. Nggak ada yang lain. Nggak ada. Batal kita nggak? Hanya darah anak domba. Hanya Tuhan Yesus yang bisa mengalahkan. Nah, saudara jangan tenang ya, jangan rasa tenang semu ya. Jangan rasa damai semu ya. Saudara binasa loh. Binasa. Kok membuat simpel atau mensimplifikasi kebenaran atau keselamatan itu? Makanya kita kan sekarang sering stres kalau lihat orang Kristen kok lebih bobrok dari orang beragama lain.
Kenapa bisa begitu? Apa unggulnya Kristen kita? Seorang pria bisa menipu pasangannya berkata, aku menerima engkau sebagai istriku. Kalau istrinya bilang, lu tau gak istri itu artinya apa? Ya, teman tidur. Itu doang. Ya kalau aku pengen bikin teh manis dia bikinin gitu ya. Terus apa lagi? Kalau dia tidak memahami apa itu istri, dia menyengsarakan tuh istri. Sebaliknya, aku menerima engkau sebagai suami. Nah, suami itu artinya sapi perahan menurut dia. Menerima Yesus sebagai Tuhan itu artinya apa? Itulah sebabnya sungguh suatu misteri, apakah seseorang sudah benar-benar lahir baru atau belum. Dan saya tidak berkeberatan, saya berharap para teolog-teolog ini, termasuk jemaat awam yang sudah biasa berteologi ya, Anda sedikit tergoncang dulu. Supaya belajar dari nol lagi, dan membenahi apa yang selama ini sudah anggap sudah rapi. Ternyata tidak. Ternyata belum. Itu telah saya lakukan. Lahir baru sebenarnya sama dengan menerima kuasa sebagai anak-anak Allah. Yohanes 1:13 tadi itu diperanakkan. Itu kelahiran baru. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Gimana kejadian itu? Diperanakkan oleh Allah. Gimana kejadian itu? Menggelitik, saudara. Dan kita harus terus menggali. Kalau pakai bahasa yang sekarang ini muncul atau kata yang muncul saya pinjam adalah ngebor. Kita bor. Kalau dalam 2 Korintus 5:17 coba dibaca. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang baru sudah datang. Apanya yang baru? Di dalam Kristus. Maksudnya di dalam Kristus itu apa? Di dalam gereja? Di dalam kebaktian? Menjadi orang Kristen? Saudara sekalian, selama ini kan kalau kita mendengar orang khutbah atau yang juga kita ucapkan, mari kita hidup baru dalam Tuhan. Artinya apa? Artinya ke gereja. Betul kan? Kenyataannya ada nggak orang ke gereja 2 tahun hidupnya nggak menjadi berkat? 5 tahun? Ada nggak orang 10 tahun ke gereja tapi tidak menunjukkan kehidupan Kristen yang baik? 30 tahun? 40 tahun? Banyak. Lalu gimana? Di mana tak salahnya? Ayo, di mana tak kelirunya kalau begitu? Saya pernah lihat orang yang ngaku hidup baru, ternyata bisa pindah lagi ke agama lain, betul? Dari agama A masuk Kristen, pindah lagi ke agama A. Waktu dia bersaksi itu, yakin semua orang dia telah hidup baru. Atau orang Kristen yang ngaku sudah hidup baru, jadi guru sekolah minggu, akhirnya menikah dengan agama lain. Ya itu kan sudah kita buktikan. Itu mah lain Pak, gimana lainnya? Oke, yang lain yang mana? Selain dia itu siapa saya mau nanya? Sudah sadar nggak bahwa ada orang yang sudah puluhan tahun menjadi Kristen wasting time? Sepertinya sia-sia. Kenapa bisa begitu? Sudah ciptaan baru. Kan kita harus koreksi. Nah hari ini saya belum menjawab tuntas. Sebab kalau saudara bertanya, Pak, lalu menerima Yesus sebagai Tuhan itu bagaimana Pak? Jelaskan. Ya, menjelaskan Yesus sebagai Tuhan, Anda perlu waktu mungkin 20 tahun, 30 tahun, 5 tahun, 2 tahun. Sampai titik di mana saudara paling tidak memiliki iman yang benar menurut Tuhan. Jadi waktu kita berkata, Tuhan aku menerima Engkau sebagai Juru Selamat. Oh, aku tahu, kamu sudah tahu. Aku rasa, dan aku tahu, kan Tuhan Maha tahu, rasanya juga perasaan Tuhan pasti sempurna, akurat. Aku merasa dan aku tahu
kamu menerima aku sebagai Tuhan. Ya, kuperanakkan karena kau menerima. Kapan itu? Rasa saya sih, rasamu, rasa Tuhan. Pak, kalau Bapak ngomong gini, kita semua bisa meragukan keselamatan. Lebih baik Anda meragukan, tapi Anda selamat. Orang yang meragukan lalu gelisah pasti mencari Tuhan. Dan Tuhan berjanji yang mencari dia pasti dapat jawaban. Tapi kalau sudah merasa puas tidak mencari Tuhan, binasa. Bukankah aku sudah mengajar demi namamu? Bukankah aku sudah mengusir setan demi namamu? Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Celaka enggak? Celaka. Lebih baik kita meragukan keselamatan kita untuk selamat daripada meyakini padahal tidak selamat. Mosok bisa Pak keyakinan kita salah? Loh, kok enggak bisa? Ya sangat bisa. Ketika Tuhan berbicara tentang suatu hal di Injil Yohanes pasal 6, iman mereka tergoncang, lalu Tuhan berkata, imanmu tergoncang. Mestinya imanmu menjadi kuat atau benar dengan mendengar ucapanku. Berarti imanmu itu iman yang salah, yang berbenturan dengan kebenaran yang kuajarkan. Siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah apa? Ciptaan baru. Maksudnya ciptaan baru itu apa? Oke. Ini semua memiliki paralel kesejajaran, saudara. Oke. Jadi sekarang kita gali ya, hidup baru tadi. Coba Roma 6 ayat 4. Saudara lihat kesejajarannya ya. Jangan kacau ya. Bingung, ini kesejajarannya. Silakan. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Dibangkitkan dalam hidup yang baru. Jangan diartikan yang enggak. Ini pasti satu momentum atau satu peristiwa dalam kehidupan seseorang yang mengalami hidup baru di dalam Tuhan. Dibuat simpel saja, kata orang. Dibaptis berarti hidup baru. Saudara ketemu nggak orang yang dibaptis hidupnya urakan? Banyak. Jadi gimana? Apa arti baptisan itu? Harus melihat. Kita kan melihat fakta. Kita melihat fakta, saudaraku sekalian. Kolose 2:12. Karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah, yang telah membangkitkan dia dari orang mati. Allah membangkitkan Tuhan Yesus. Amin. Allah membangkitkan Tuhan Yesus. Amin. Jadi Tuhan Yesus itu, mungkin Anda nggak suka, tapi saya kasih tahu, Tuhan Yesus tidak bisa bangkit sendiri. Tuhan Yesus tidak bisa bangkit sendiri. Allah yang membangkitkan. Nanti baca Alkitab, ayat-ayatnya menunjukkan itu. Tuhan Yesus tidak bisa bangkit sendiri, Bapa yang membangkitkan. Roh yang membangkitkan Tuhan Yesus membangkitkan kita. Betul? Pertanyaannya, apanya yang dibangkitkan? Ya pokoknya bangkit aja gitu Pak. Dari nggak ke gereja ke gereja. Pasti lebih dari itu. Ya kan? Pasti lebih dari itu. Kolose 3 ayat 1. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Nah, oke. Pertanyaannya, saudara sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus? Aminnya amin sudah atau amin belum? Saudara, apanya yang dibangkitkan? Coba. Saya khawatir Anda tidak mendengar khutbah saya beberapa minggu belakangan ini, saudara tidak ikuti. Tapi saya akan mengulangi yang penting.
Tuhan membangkitkan roh yang ditaruh di dalam diri kita. Nanti kita akan baca ya, banyak perikopnya itu. Roh Allah dan rohmu gitu. Aduh, dahsyat itu ayat firman Tuhan kalau sudah tersingkap. Seandainya Tuhan tidak menghembuskan nafas ke lubang hidung manusia, manusia hidup enggak? Karena sudah mendengar khotbah saya, jawabnya benar. Dulu jawabnya enggak. Kenapa bisa enggak? Sebab binatang tanpa dihembus nafas hidup, bernyawa. Bahkan di kitab Kejadian 1:2-24 itu makhluk yang hidup. Apa bedanya makhluk hidup untuk manusia dan makhluk hidup untuk binatang? Apa bedanya? Kalau dalam pengkhotbah itu ya dikatakan sia-sia hidup, toh manusia kayak binatang kembali ke tanah juga. Ya, memang manusia itu bahan-bahan dasarnya seperti binatang. Metabolismenya pun juga tidak jauh dari binatang. Maka percobaan-percobaan sering menggunakan binatang. Apakah manusia bisa hidup di ruang angkasa? Monyet dulu disuruh naik, ya kan? Begitu monyet pulang masih manusia kan naik. Apa akibat obat ini? Tikus disuntik. Wah, jadi gemuk. Kalau begini obat ini bisa menggemukkan. Disuntiklah manusia. Saya memperhatikan kalimat ular binatang yang lebih cerdik. Kalau kita bilang ini setan. Bukan tidak mungkin memang ular itu dari dulunya cerdik. Iblis pakai ular. Bisa, bukan tidak mungkin. Sebab binatang-binatang pun punya kecerdasan. Ayo adu cerdas sama tikus. Bikin kotak yang diberi jalan. Apa namanya itu? Apa? Ya itulah namanya. Lebih pinter tikus atau manusia? Cepet-cepetan. Ternyata lebih pinter tikus. Jadi kalah manusia. Ikan dolphin bisa menyelamatkan manusia dengan cara-cara yang luar biasa seperti berakal, melindungi gitu dari ikan hiu. Kok bisa ya? Ikan salmon bisa balik ke tempat di mana pernah ditetaskan? Banyak keajaiban-keajaiban. Binatang pun punya rasio dalam batas tertentu. Tapi punya roh nggak, Pak? Dulu ditanya begitu, jawaban saya akal-akalan dong. Kita kan sekolah teologi, masa nggak bisa jawab. Roh itu apa sih, Pak? Kita jawab unsur kehidupan. Wah, kalau begitu binatang itu punya roh, Pak? Iya, punya enggak ya? Jawabnya akal-akalan. Punya, tapi kualitasnya beda. Nah, jadi kalau mati, udah lupa aja gitu. Lupa aja gitu. Sekarang saya jawab, binatang tidak punya roh. Tapi punya nyawa, bisa hidup. Jadi manusia seandainya tidak dihembus nafas dari Allah, apa? Hidup. Tapi monyet cantik dan simpan seganteng. Jangan saudara terlalu meremehkan loh. Seandainya manusia tidak jatuh dalam dosa, anggaplah tidak ada dosa. Simpan semonyet ganteng dan cantik ini pun juga luar biasa. Luar biasa juga dalam kadarnya. Dan kalau Allah mengembuskan nafas, pertanyaannya, apa fungsinya? Itu problemnya. Saya jawab lagi, supaya saudara yang tidak mendengar khotbah saya sebelumnya tahu. Roh yang dari Allah itu fungsinya memampukan manusia bertindak seperti Allah. Melakukan seluruh kehendaknya, pikiran perasaan Allah dia pahami, kehendaknya dilakukan sempurna. Itu yang penting, saudara. Roh dari Allah itu dihembuskan supaya roh dari Allah ini mendominasi kehidupan. Saya ingatkan ya, tidak ada roh dalam alam semesta dunia dan dimanapun yang bukan berasal dari Allah Bapa.
Alkitab mengatakan apa? Dia adalah Bapa segala roh. Ibrani 12 ayat 9. Bapa segala roh. Jadi Tuhan Yesus sendiri berkata apa? Aku datang dari Bapa. Maksudnya bisa diutus dari Bapa dan memang dia datang dari Bapa. Malaikat-malaikat, roh-roh yang melayani manusia, ya dari Allah, bukan roh dari mana-mana. Termasuk Lucifer yang tadinya makhluk surgawi. Dan ternyata manusia pun mendapat bagian roh dari Allah. Nah, di sini kita tertumbuk dengan pernyataan anak-anak Allah dan anak-anak manusia. Di Kejadian pasal 6. Dulu saya agak ragu-ragu ini manusia atau bukan. Saya sering jawab mungkin malaikat kali. Tapi Paulus dalam suratnya mengatakan bahwa dari seorang manusia lahir, dari satu manusia lahir anak cucu. Berarti nggak ada benih lain, betul? Loh, kok nggak ada amin ya? Jadi kalau orang mengatakan itu malaikat-malaikat, tidak, salah itu keliru pasti. Karena dalam tulisan Paulus ada beberapa ayat, 2 yang saya tahu, bahwa dari satu keturunan lahir semua umat. Mengerti itu? Iya, dari Adam. Ada Adam pertama, Adam kedua. Oke, nanti kita bahas. Dan adalah lemah kalau itu dikatakan sebagai malaikat lemah. Tapi disebut anak Allah gimana? Begini, saudara. Semua, ini kuncinya. Sekarang saya bicara kuncinya. Ini klimaks khotbah saya di sini sebenarnya. Di sini, dengar ini. Dari tadi saya ngomong tuh mau klimaksnya mau di sini. Begini. Semua makhluk yang memiliki roh dari Allah itu anak Allah. Semua makhluk yang memiliki roh dari Allah itu anak Allah. Kecuali Lucifer dan malaikat yang memberontak. Tidak disebut anak Allah lagi. Kok begitu, Pak? Begini. Ketika manusia jatuh dalam dosa, roh yang mestinya mendominasi, menguasai manusia, memang jadi lemah. Kalau Efesus 2 ayat 1 dikatakan mati. Ya, mati. Mati. Nah, karena manusia juga terbuat dari apa? Tanah. Ini yang mendominasi. Kamu akan tahu apa yang baik dan jahat seperti Allah, kata ular. Benar juga kata ular itu. Kenapa? Manusia tahu apa yang baik dan jahat seperti Allah. Bedanya, kalau Allah tahu apa yang baik dan jahat, tapi tidak berbuat yang jahat, tapi manusia justru berbuat jahat. Kamu tidak akan mati, benar tidak akan mati. Yang diharapkan iblis tidak akan mati seperti iblis. Maka Tuhan menyimpan pohon kehidupan supaya jangan dimakan dan mereka tidak mati. Sebab kalau mereka makan tak ada kesempatan lagi dibenahi. Tapi kalau sudah dibenahi baru boleh makan pohon kehidupan. Siapa yang menang? Aku berikan buah kehidupan. Oke. Jadi setelah menang baru boleh makan itu. Jangan masih berantakan makan. Tidak ada perbaikan. Mungkin setan dulu makan buah kehidupan. Mungkin. Masa Pak? Ya terserah mau percaya mau tidak. Kan saya bilang mungkin. Jadi yang disebut anak-anak Allah itu orang yang memiliki roh dari Allah dan melakukan kehendak Allah. Sudah jadi anak-anak Allah belum? Nah ini kuncinya. The last. The most important. Roma 8. Nah. Kita lihat. Ayat 14. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Ulangi. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sekarang yang memimpin kita siapa? Karena begini, manusia yang jatuh dalam dosa, rohnya lemah, rohnya tidak berkuasa, dalam Efesus 2 ayat 1, mati. Tetapi dibangkitkan ini tidak langsung sempurna. Harus didewasakan atau disempurnakan. Ibrani 12 ayat 23 loh. Ada roh orang-orang benar yang disempurnakan.
Bagaimana caranya? Firman. Manusia itu bukannya dari roti, tapi dari setiap firman. Bukan mental manusiawinya, tetapi roh yang dihidupkan itu. Jadi kalau orang Kristen yang belum lahir baru nyebut dia Allah, Bapak, ya diakui loh, aku tidak kenal kamu. Aku tidak kenal kamu. Sebab yang disebut anak Allah, yang dipimpin roh Allah. Orang bisa baik, bermoral, santun, tapi tidak lahir baru. Bukan anak Allah. Kalau jadi anak Allah itu, tidak mungkin binasa. Di sini saya masuk ke teologi Calvin. Sekali selamat, tetap selamat. Kalau jadi anak Allah loh. Nggak mungkin Tuhan membinasakan anaknya. Betul? Saudara sudah jadi anak Allah belum? Itu masalahnya. Jadi tidak gampang kita bilang, sekali selamat, tetap selamat. Yang gimana dulu? Hah? Udah selamat belum dia? Enak. Di sini harus dijelaskan. Saudaraku, jadi yang didewasakan itu apa? Roh dari Allah yang diberikan kepada kita. Nah, coba renungkan Tuhan Yesus kenapa mengalami proses pendewasaan. Apanya yang didewasakan? Mentalnya. Tidak usah manusia. Singa saja kalau dididik jadi baik, manusia didik juga jadi baik. Tetapi kata Roma 8 ayat 8 mengatakan apa? Orang yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Amin.